Selamat datang, sahabat pendengar Dramatika Kehidupan. Kali ini kami akan membawa Anda menelusuri sebuah kisah yang syarat dengan perjuangan, keputusasaan, dan godaan tak terduga. Sebuah kisah yang bermula dari sebuah janji di tengah kerasnya takdir. Di sebuah desa terpencil, tersembunyi di kaki Gunung Keramat, hiduplah seorang lelaki bernama Sarman. Seorang pedagang miskin yang menantang takdir dengan niat mulia tapi salah langkah. Saat malam terlalu sunyi, saat doa tak kunjung dijawab, maka suara dari hutan mulai terdengar, menawarkan jalan pintas, kekayaan besar, tapi dengan harga yang tak bisa dibayar dengan uang. Dengarkan, inilah kisah Sarman, kisah tentang sebuah niat mulia yang berujung pada salah langkah. Sebuah perjalanan mencekam yang akan membuka tabir gelap takdir tentang janji dengan penghuni alam gaib. Tumbal Dagang, kutukan dari Gunung Keramat. Gunung itu bukan sekedar gunung biasa, melainkan gunung yang menyimpan sejuta rahasia, sejuta kisah, dan entah berapa banyak lagi misteri yang belum terkuak. Di sanalah, di antara kesederhanaan hidup dan bisikan alam, bermula kisah seorang laki-laki bernama Sarman. Usianya kini menginjak kepala 4, namun garis-garis lelah terukir jelas di wajahnya. Ia bukanlah putra asli desa itu. Ia datang bersama belahan jiwanya, sang istri tercinta, Wulan, dan putra sematawayang mereka, Jajang, dengan satu harapan memulai hidup baru dan memperbaiki nasib. Mereka mengawali hidup dari nol. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil sederhana. Dindingnya terbuat dari anyaman bilik bambu yang sudah kusam dan terlihat mulai usang. Atapnya dari genteng bekas yang diberikan tetangga. Sebagian gentengnya terlihat retak dan warnanya sudah kumuh memudar, jadi saksi bisu perjuangan mereka di awal. Setiap kali hujan deras datang, tetesan air menembus celah genteng, membasahi lantai tanah yang dingin. Namun, bagi mereka, rumah itu adalah istana, tempat di mana cinta dan asa selalu menjadi pelita. Profesi Sarman adalah pedagang soto ayam keliling. Setiap pagi, jauh sebelum matahari terbit, ia sudah bangun. Di bawah temaram cahaya lampu minyak yang berkedip, ia mulai menyiapkan segala sesuatunya. Ditemani oleh Wulan, istrinya yang setia, mereka berdua berbagi tugas. Sarman sibuk merebus potongan daging ayam hingga empuk, sementara Wulan meracik bumbu-bumbu rahasia yang ia pelajari dari ibunya. Aroma rempah-rempah yang wangi menyerbak memenuhi gubuk kecil mereka. Setelah semua bumbu siap, Wulan juga membantu menata segala perlengkapan di atas gerobak kecil Sarman. Gerobak itu sudah tua, kayunya lapuk dimakan usia, namun Sarman selalu merawatnya dengan penuh kasih sayang, seolah gerobak itu adalah satu-satunya harapan mereka. Terkadang, uang yang mereka miliki hanya cukup untuk modal dagang hari itu saja, tanpa sisa untuk kebutuhan lain. Namun, mereka tetap bersemangat, berharap hari itu akan membawa rezeki yang lebih baik dari hari kemarin. Setiap pagi, ia mendorong gerobaknya dengan semangat. Pagi itu, udara terasa sejuk dan segar. Embun masih membasahi dedaunan. Kabut tipis menggantung di atas harapan sawah, menciptakan suasana yang syahdu, yang menyenangkan. Di dalam rumah, Jajang, anak sematawayang mereka, sudah terbangun. Dengan mata yang masih setengah terpejam, ia duduk di depan tungku, menghangatkan tubuhnya sambil menunggu Wulan menyiapkan sarapan. Aroma nasi hangat berpadu dengan wangi rempah soto yang sudah matang. Sarman, yang sudah rapi dengan gerobak siap didorong, mendekati istri dan anaknya. Ia mengusap lembut kepala Jajang. "Jajang, Bapak pergi dulu ya. Jangan nakal, temani ibu di rumah." Jajang mengangguk pelan, tersenyum kecil. Sarman lalu menatap Wulan, wajahnya dipenuhi kehangatan. "Lan, aku berangkat dulu ya."
Iya Kang, hati-hati di jalan ya. Semoga dagangannya laris manis. Sarman membalas senyum bulan, lalu melangkah keluar. Langkahnya mantap, menyusuri jalan setapak yang membelah sawah. Meskipun jalanannya yang berbatu seringkali membuat gerobak berguncang, semangat Sarman tak pernah surut. Di tengah teriknya matahari siang atau saat hujan membasahi, ia terus berjalan. Ia menyapa setiap orang yang ditemuinya dengan ramah, menawarkan semangkuk soto hangat yang penuh dengan rasa dan harapan. Setelah berpamitan dengan istri dan anaknya, Sarman pun mendorong gerobaknya menuju pasar desa. Pagi itu, pasar sudah ramai dengan hiruk-pikuk aktivitas. Aroma rempah, sayuran segar, dan suara tawar-menawar memenuhi udara. Sarman mencoba menyelami keramaian itu, mencari celah di antara para pedagang lain, berharap riuhnya tawa dan obrolan para pembeli akan menular pada nasib dagangannya. Dengan senyum ramah yang dipaksakan, Sarman menghentikan gerobaknya di sebuah sudut yang cukup strategis. Ia mulai menawarkan dagangannya. Soto ayam hangat bu, dijamin seger, bumbunya mantap. Seorang ibu-ibu paruh baya melintas. Sarman segera menyapanya. Mari bu, dicoba sotonya, cocok untuk sarapan pagi. Enggak mas, saya sudah ada langganan soto Mas Dadang. Sontak, senyum di wajah Sarman luntur. Ia menatap ibu itu dengan wajah lesu, kaget dan tidak menyangka. Tepat di sampingnya terdengar suara tawa mengejek. Sarman, kamu jangan paksa orang buat beli soto kamu dong. Lagian, itu kan langganan saya. Soto saya sudah terbukti enak, beda jauh sama soto kamu. Sarman hanya bisa terdiam. Ia merasa hatinya mencelos seperti ditusuk-tusuk. Ia menatap Kang Dadang dengan tatapan kosong, merasa begitu malu dan putus asa. Perkataan Dadang bagai mengonfirmasi segala cemoohan yang selama ini ia rasakan. Pagi yang seharusnya menjadi awal harapan, kini berubah menjadi awal dari keputusasaan yang semakin dalam. Ia merasa seolah-olah seluruh pasar sedang menertawakannya. Pandangan mata setiap orang seakan-akan menghakiminya. Ia merasa kecil, sangat kecil, dan tidak berharga. Gerobak sotonya yang tadinya ia banggakan, kini terasa seperti beban berat yang menjatuhkannya ke jurang keputusasaan. Harapan kecil itu kembali pupus. Jam demi jam berlalu, matahari mulai condong ke barat, membuat suasana pasar terasa semakin terik. Gerobaknya masih penuh. Perlahan, satu persatu, pedagang mulai membereskan dagangannya. Tak terasa, sudah memasuki waktu azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Suara azan yang syahdu memanggil. Sarman dengan cekatan langsung menuju musola kecil yang ada di pasar untuk menjalankan ibadah sholatnya. Dalam sujud panjangnya, dalam setiap lafaz doa dan sholawat, ia memanjatkan harapannya pada Allah yang Maha Kuasa. Ia memohon dengan sangat agar diberikan jalan kemudahan, agar dagangan sotonya laku, demi sesuap nasi untuk keluarga di rumah. Ada kepasrahan yang mendalam dalam setiap zikirnya, sebuah upaya untuk menemukan ketenangan di tengah badai kecemasan. Namun, harapan itu perlahan pudar seiring terbenamnya mentari. Hingga selesai waktu menjelang sore hari, ketika sebagian besar pedagang sudah bersiap pulang, dagangan sotonya hanya laku terjual 2 mangkuk saja. Merasa kecewa, Sarman tidak langsung pulang. Ia memutuskan untuk mencoba peruntungan terakhir. Dengan langkah berat, ia mendorong gerobaknya keluar dari pasar, menyusuri jalan desa yang mulai sepi. Ia berharap ada saja pembeli yang ingin menikmati soto hangatnya. Sarman berteriak lirih, menawarkan dagangannya dari satu rumah ke rumah lain. Namun, pintu-pintu tetap tertutup.
Hanya lampu-lampu temaram yang mulai menyala di beberapa rumah seolah-olah mengisyaratkan bahwa hari sudah berakhir. Hatinya kian remuk, bayangan wajah Wulan dan Jajang melintas di benaknya, dan bahu Sarman kembali melorot. Sore itu, gerobak sotonya terasa jauh lebih berat daripada pagi tadi, bukan karena isinya, melainkan karena beratnya kekecewaan yang harus ia pukul sendiri. Ya Allah, sampai kapan begini? Aku kerja dari muda, aku nggak pernah malas, aku nggak pernah mencuri. Tapi kenapa hidupku selalu begini? Apa salahku? Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang melewati dedaunan. Sarman tertunduk, dadanya sesak. Dengan langkah gontai, ia mendorong gerobak sotonya kembali pulang. Jalan desa yang tadinya ramai, kini sudah sepi. Senja perlahan digantikan malam. Langit berubah menjadi jingga, lalu ungu, sebelum akhirnya gelap total, menyisakan kerlip bintang dan bulan purnama yang mulai naik. Tiba di rumah, hari sudah benar-benar gelap. Hanya ada cahaya remang dari lampu minyak yang menyambutnya. Wulan, yang sejak tadi menunggu dengan tatapan cemas di teras, segera menghampiri. Gimana, Kang? Laku? Cuma 2 mangkuk, Lan. Setelah keliling desa juga sama aja. Wulan hanya tersenyum tipis, menyembunyikan rasa kecewanya. Hatinya perih melihat Sarman pulang dengan dagangan yang masih tersisa banyak. Malam itu, mereka memakan soto dagangannya. Kemudian, Jajang yang sudah kelelahan bermain tertidur lebih cepat di pelukan Wulan. Setelah Jajang terlelap, Sarman dan Wulan duduk berdua di beranda rumah mereka yang sederhana, menatap bulan purnama yang bersinar terang. Keheningan malam menyelimuti mereka, namun pikiran mereka jauh dari damai. Sabar ya, Kang. Mungkin besok lebih baik. Aku capek, Lan. Aku capek terus-terusan begini. Aku pingin Jajang sekolah tinggi. Aku pingin kamu gak harus ngutang ke warung tiap minggu. Aku pingin rumah kita gak bocor tiap hujan. Tapi usaha begini gak cukup. Allah pasti lihat perjuanganmu, Kang. Malam itu, Sarman tak bisa tidur. Pikirannya kalut. Ia merasa hidupnya buntu. Dan saat itulah bayangan masa lalu datang mengetuk. Beberapa tahun lalu, ia pernah mendengar cerita dari tetua desa tentang pesugihan, tentang gunung keramat, tentang makhluk-makhluk gaib yang bisa memberi kekayaan, asal ada tumbal. Sarman tak pernah percaya, tapi malam itu, entah mengapa, cerita itu terngiang begitu kuat di telinganya. Keesokan harinya, Sarman mencoba peruntungannya kembali. Ia memutuskan untuk pergi ke kota kecamatan, berharap ada sedikit rejeki di sana. Di punggungnya, ia menggendong rangsel usang berisi bekal sederhana. Ia menyusuri jalan setapak yang membelah hamparan sawah hijau, diiringi suara kicauan burung yang seolah menyemangati langkahnya. Namun, di tengah perjalanan, sebuah suara asing memecah keheningan. Tiba-tiba, dari arah belakang, sebuah sepeda motor baru yang mengkilap melaju perlahan dan berhenti tepat di sampingnya. Di atas motor itu, duduk seorang pria yang tak asing lagi bagi Sarman. Bardi, teman lamanya yang dulu juga sama-sama susah. Namun, kini Bardi terlihat sangat berbeda. Pakaiannya rapi, bersih, dan mahal. Motornya baru dengan kilauan krom yang mencolok. Bardi menyapa Sarman dengan senyum yang begitu lebar. Senyum yang terasa asing di wajah yang dulu dia kenal. Bukan lagi senyum kehangatan, melainkan senyum yang menyimpan misteri dan sedikit cemoohan. Sarman, ya ampun, ini beneran kamu? Makin kurus aja, Man. Masih jualan soto keliling? Sarman yang terlalu senang bertemu teman lama tidak menyadari perubahan itu. Mereka mengobrol sebentar. Sarman membuka hatinya, menceritakan semua beban hidup yang ia pikul. Sudah lama aku jualan soto, Bar. Tapi makin kesini makin sepi. Kadang pulang cuma bawa uang pas-pasan, bahkan sering tidak cukup. Anak istriku sampai harus menahan lapar.
Ia menumpahkan semua keluh kesah itu dengan kejujuran seorang sahabat, berharap Bardi dapat memahami penderitaannya. Namun, Bardi hanya mendengarkan sambil sesekali mengangguk tanpa ada empati di matanya. Seolah-olah semua penderitaan Sarman adalah sebuah kisah yang sudah basi. Ketika Sarman selesai bercerita, ia terdiam, menunggu tanggapan dari Bardi. Namun Bardi dengan sengaja mengabaikan. Ia menatap Sarman lekat-lekat dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang sahabat, melainkan tatapan seorang penilai. Dengar aku, Man. Ada jalan pintas. Jalan yang tak banyak orang tahu. Jalan yang bisa membuatmu punya uang banyak dengan mudah. Pekerjaan yang bisa mengubah hidupmu dalam sekejap mata. Maksud kamu apa, Bar? Aku nggak ngerti. Gimana, Man? Mau tahu caranya? Bardi, aku dengar-dengar kamu pakai pesugihan ya? Sarman terdiam, menelan ludah. Hatinya bergejolak. Di satu sisi, ia takut dengan apa yang Bardi tawarkan. Tapi di sisi lain, ia melihat janji-janji Bardi sebagai satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan. Ia membayangkan wajah anak dan istrinya yang tersenyum bahagia. Dalam hatinya, ribuan pertanyaan bergemuruh. Namun, satu hal yang pasti, saat itu pikirannya tak bisa tenang. Sebuah pertanyaan yang akan membuka sebuah gerbang. Gerbang menuju dunia yang tak terduga. Dunia yang mungkin akan mengubah segalanya atau justru menghancurkan segalanya. Di tengah kegelapan dan keputusasaan itu, Sarman kini dihadapkan pada pilihan yang sulit. Pilihan yang mungkin akan mengubah takdirnya dan takdir keluarganya. Akankah ia tetap berpegang pada keyakinannya? Atau akankah ia menyerah pada godaan? Dan apa sebenarnya yang akan menjadi tumbal dari jalan pintas yang ditawarkan Bardi? Pertanyaan itu menggantung seberat beban yang dipikul Sarman di malam yang mencekam itu. Nantikan jawabannya di episode selanjutnya. Dari Tumbal Dagang Kutukan dari Gunung Keramat. Hanya di Dramatika Kehidupan. Program Dramatika Kehidupan diproduksi oleh BMN Production dengan produser Yeki Aditya Fauzi, sutradara sekaligus penulis naskah Hanipuddin Jailani. Dengan pengisi suara Hanipuddin Jailani, Fahri Muhammad, Nur Fadiah Adatul Jannah, Wulan Sari, dan Reka Desmanti. Program ini didukung oleh Produk Maduger, kombinasi madu murni dan herbal pilihan dan jamu tetes herbal Prolism untuk membantu mengatasi gangguan pernafasan dan menjaga kesehatan paru-paru. Dalam sunyi ku dengar rindu, dalam gelap ku cari arah. Langkah tertatih, hati pun rapuh, namun mimpi tak pernah menyerah. Hidup bagai alunan senja, kadang redup, kadang berwarna. Air mata jadi saksi jiwa, Tuhan ajarkan makna setia. Dari luka menjadi cahaya, dari nestapa tumbuh harapan. Kisah ini
sembuhkan nestapa. Di balik badai selalu ada pelangi. Dramatika kehidupan, pelajaran abadi. Dramatika kehidupan, kisah sejati.